Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2021. Perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4, Manajemen Keuangan A 2019 dengan anggota Izani Salsabilah dengan NIM 731141923. Selanjutnya Alvina Damayanti dengan NIM 731141924. Lalu Afida Ramadina Diandra dengan NIM 731141992. Dan yang terakhir yaitu Kurnia Amirul dengan NIM 731141999. Baik, untuk berikutnya kita akan langsung saja masuk pada materi pembahasan kita, yaitu neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih, apa itu neraca pembayaran Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai NPI. Jadi, neraca pembayaran Indonesia atau NPI adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun atau triwulan dan dikatakan sebagai laporan arus pembayaran keluar dan masuk untuk suatu negara. Nah, kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 tahun 2021 bisa dikatakan dalam kondisi yang baik, sehingga dapat menopang stabilitas sektor eksternal perekonomian Indonesia. Namun, NPI tidak sepenuhnya dalam kondisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan neraca transaksi berjalan atau kita sebut sebagai TB masih mengalami defisit sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 0,8% dari PDB. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan sebelumnya, yaitu triwulan 1 tahun 2021, neraca TB mengalami defisit sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 0,4% dari PDB. Selanjutnya kita akan meninjau terkait transaksi berjalan atau disebut juga sebagai TB. Nah, jadi adanya defisit transaksi berjalan disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Yang kedua, peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Dan yang ketiga, peningkatan defisit neraca jasa. Sebaliknya, justru pada neraca pendapatan sekunder dan neraca perdagangan non-migas mengalami surplus sehingga menghambat peningkatan defisit neraca TB lebih tinggi pada periode berjalan. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi yang mendorong peningkatan pembayaran imbal hasil investasi asing berupa dividen sehingga berkontribusi pada peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Nah, pada poin yang pertama terkait neraca pendapatan primer, jadi penyebab utama peningkatan defisit pada neraca pendapatan primer adalah karena adanya kenaikan pada pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan portofolio asing yang melampaui peningkatan penerimaan penduduk terutama atas investasi langsung di luar negeri. Poin yang kedua terkait neraca perdagangan migas. Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu terkait kinerja neraca perdagangan non-migas. Jadi kinerja perdagangan non-migas ini membaik ditopang oleh kenaikan ekspor seiring peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia. Kinerja positif neraca perdagangan non-migas mampu mengimbangi peningkatan defisit neraca perdagangan migas pada periode laporan, sehingga mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan dapat menahan defisit TB. Namun, pada neraca perdagangan migas mengalami peningkatan defisit karena didorong oleh peningkatan impor minyak yang juga sejalan dengan kebutuhan konsumsi domestik dan tren kenaikan harga minyak dunia yang masih terus berlanjut. Poin yang ketiga, yaitu pada neraca jasa. Jadi, defisit neraca jasa ini juga mengalami peningkatan,
disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang lebih tinggi akibat peningkatan pembayaran jasa freight impor barang serta peningkatan defisit jasa telekomunikasi, komputer, dan juga informasi. Nah, berikutnya kita akan meninjau terkait transaksi modal dan finansial atau disebut juga TMF. Pada triwulan 2 tahun 2021, neraca TMF kembali surplus, seiring dengan tetap terjaganya persepsi positif dari investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Surplus neraca TMF sebesar 1,9 miliar US dollar atau setara 0,7% dari PDB disebabkan oleh peningkatan surplus investasi langsung melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 5,5 miliar US dollar atau setara 2,0% dari PDB. Nah, surplus tersebut ditopang oleh aliran masuk neto net inflows investasi langsung yang meningkat menjadi sebesar 5,3 miliar US dollar, terutama dalam bentuk modal ekuitas, sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi domestik di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Selain itu, investasi portofolio mencatat surplus sebesar 4,4 miliar US dollar yang bersumber dari penerbitan global bonds, korporasi, dan suku global pemerintah. Net inflows investasi portofolio tetap terjaga meski sedikit turun dari 4,9 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Di sisi lain, investasi lainnya mencatat defisit yang disebabkan oleh tingginya pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo pada periode laporan. Sehingga, secara keseluruhan, pada triwulan 2 tahun 2021, NPI mengalami defisit tipis sebesar 0,4 miliar US dollar, sejalan dengan peningkatan defisit neraca TB yang belum dapat dikompensasi oleh surplus neraca TMF. Dengan perkembangan NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir triwulan 2 tahun 2021 cukup stabil sebesar 137,1 miliar US dollar, cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,8 bulan, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Pada transaksi berjalan pada triwulan 2 2021 mencatat defisit sebesar 2,2 miliar US dollar atau 0,8% dari PDB, meningkat dari defisit triwulan 1 2021 sebesar 1,1 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB, sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik yang terus berlanjut, terlihat pada grafik 2. Peningkatan defisit transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh peningkatan defisit neraca pendapatan primer, neraca perdagangan migas, serta neraca jasa. Sebaliknya, peningkatan surplus neraca perdagangan non-migas dan neraca pendapatan sekunder menahan peningkatan defisit transaksi berjalan lebih tinggi pada triwulan laporan. Peningkatan defisit neraca pendapatan primer terutama bersumber dari kenaikan pembayaran imbal hasil investasi langsung atau DI dan investasi portofolio atau PI, sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor di sektor non-migas serta meningkatnya pembayaran bunga utang luar negeri sesuai jadwal. Adapun peningkatan defisit neraca perdagangan migas pada triwulan 2 2021 diakibatkan oleh peningkatan impor minyak yang signifikan, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk minyak, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi BBM domestik yang didorong oleh aktivitas masyarakat sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Defisit neraca jasa juga mencatat peningkatan antara lain disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca jasa transportasi serta defisit jasa telekomunikasi,
komputer dan informasi. Kenaikan defisit jasa transportasi utamanya disebabkan oleh meningkatnya pembayaran impor jasa freight seiring meningkatnya impor barang non-migas dan migas pada periode laporan. Selain itu, defisit jasa telekomunikasi, komputer dan informasi juga meningkat, sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat untuk menunjang aktivitas secara daring. Sementara itu, surplus neraca perdagangan non-migas meningkat, terutama dikontribusikan oleh peningkatan ekspor non-migas yang terjadi pada seluruh ekspor komoditas utama yang melampaui peningkatan impor non-migas. Perbaikan kinerja ekspor non-migas tersebut didorong oleh akselerasi harga ekspor dan ekspor real. Neraca pendapatan sekunder juga membukukan peningkatan surplus dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, antara lain bersumber dari penerimaan hibah pemerintah pada triwulan 2 2021, sehingga turut berkontribusi dalam menahan peningkatan defisit transaksi berjalan lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu transaksi modal dan finansial. Pada transaksi modal dan finansial, di triwulan kedua tahun 2021, tetap mencatatkan adanya surplus sebesar 1,9 miliar US dollar atau 0,7% dari nilai PDB, meskipun nilai ini lebih rendah dari surplus yang berhasil dicatatkan di triwulan pertama tahun 2021, yaitu sebesar 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 2,0% dari nilai PDB. Terjadinya surplus pada transaksi modal dan finansial ini terjadi karena adanya surplus pada transaksi investasi langsung dan juga surplus pada transaksi investasi portofolio, meskipun pada kenyataannya pada transaksi investasi lainnya menunjukkan adanya kenaikan defisit. Seperti yang digambarkan pada grafik 14, di triwulan kedua tahun 2021, terjadi surplus pada transaksi investasi portofolio dan juga transaksi investasi langsung, sedangkan pada transaksi investasi lainnya mengalami kenaikan defisit. Pada transaksi modal dan finansial, terutama pada transaksi investasi langsung, di triwulan kedua tahun 2021 berhasil mencatatkan adanya peningkatan surplus arus masuk neto sebesar 5,3 miliar US dollar. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus yang berhasil dicatatkan pada triwulan pertama tahun 2021, yaitu sebesar 4,2 miliar US dollar, dan juga pada triwulan kedua tahun 2020, yaitu sebesar 4,4 miliar US dollar. Kenaikan surplus pada transaksi investasi langsung ini dominan didorong oleh adanya transaksi investasi langsung di sisi kewajiban, yang berhasil mencatat surplus arus masuk neto sebesar 6,1 miliar US dollar. Pencapaian ini merupakan imbas dari naiknya arus masuk neto penanaman modal asing atau PMA di Indonesia, yang di dalamnya termasuk sektor jasa pengangkutan atau ekspedisi, sektor perdagangan, dan juga industri pengolahan. Namun, sejalan dengan itu, tetap terdapat catatan bahwa ada penurunan transaksi investasi langsung Indonesia di luar negeri yang disebabkan oleh adanya pelunasan tagihan antar afiliasi. Selanjutnya ada transaksi investasi portofolio. Meskipun pada transaksi investasi portofolio di sisi aset nilai pembelian neto surat berharga dari luar negeri oleh penduduk Indonesia besarnya masih sama dengan triwulan sebelumnya, dan di sisi kewajiban pada triwulan ini mencatatkan adanya penurunan arus masuk investasi portofolio. Namun, pada triwulan kedua tahun 2021 ini, pada transaksi investasi portofolio masih mampu mencatatkan surplus sebesar 4,4 miliar US dollar. Meskipun nilai yang berhasil dicatatkan ini menurun dari nilai surplus pada triwulan lalu, yaitu sebesar 4,9 miliar US dollar. Untuk transaksi modal dan finansial yang terakhir, terdapat transaksi investasi lainnya. Pada transaksi investasi lainnya di triwulan kedua tahun 2021, mencatatkan adanya defisit sebesar 7,8 miliar US dollar.
Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 3,6 miliar US dollar. Defisit ini terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit dari transaksi investasi lainnya dari sisi kewajiban. Pada triwulan ini tercatat bahwa arus keluar neto nilainya lebih tinggi jika dibandingkan nilai di triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,5 miliar US dollar menjadi 3, miliar US dollar. Sedangkan pada sisi aset, transaksi investasi lainnya di sektor swasta pada triwulan ini mencatat defisit sebesar 2,7 miliar US dollar. Nilai ini justru lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yaitu 2,9 miliar US dollar. Indikator sustainabilitas eksternal. Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan 2 2021 menunjukkan kondisi yang terkendali. Hal ini tercermin dari perkembangan beberapa rasio utang luar negeri yang menunjukkan perbaikan. Rasio utang luar negeri total terhadap PDB, demikian juga rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap PDB pada triwulan 2 2021 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemudian, rasio utang luar negeri total dan utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa juga relatif menurun seiring dengan menurunnya posisi utang luar negeri di tengah stabilnya posisi cadangan devisa pada akhir triwulan 2 2021 dibandingkan periode sebelumnya. Relatif terjaganya kondisi sektor eksternal juga terlihat dari sedikit meningkatnya rasio ekspor neto barang dan jasa terhadap PDB, yaitu kontribusi sektor eksternal terhadap perekonomian domestik pada triwulan 2 2021. Sementara, rasio transaksi berjalan terhadap PDB pada triwulan 2 2021 tercatat defisit 0,8% atau lebih tinggi dari triwulan 1 2021 yang mengalami defisit sebesar 0,4%. Kondisi ini diperkirakan tidak terlepas dari berlangsungnya pemulihan ekonomi domestik yang mendorong kenaikan permintaan impor secara broad-based di tengah masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan akselerasi pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama. Sementara itu, rasio akumulasi ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDB, yaitu derajat keterbukaan ekonomi Indonesia, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya percepatan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat, sejalan dengan mulai dibukanya kegiatan ekonomi, pesatnya progres vaksinasi, serta kuatnya dukungan stimulus fiskal. Selain dipengaruhi oleh faktor global, perbaikan rasio ekspor dan impor juga berasal dari pemulihan ekonomi domestik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke level positif, yakni dari menjadi negatif 0,7% pada triwulan 1 2021 menjadi 7,1% pada triwulan 2 2021. Perbaikan aktivitas domestik ini juga tercermin dari membaiknya indikator survei kegiatan dunia usaha atau SKDU Bank Indonesia, di mana saldo bersih tertimbang kegiatan usaha mengalami perbaikan dari 4,5% pada triwulan 1 2021 menjadi tumbuh 18,9% di triwulan 2 2021. Berikut ini adalah tabel indikator sustainabilitas eksternal. Nah, sebelum berakhirnya presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan hal apa yang kita dapatkan dari pembahasan kali ini. Nah, jadi ada 3 poin penting yang kita dapatkan terkait neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021. Yang pertama terkait NBI itu sendiri, yang kedua terkait transaksi berjalan atau TB, dan yang ketiga terkait transaksi modal dan finansial atau TMF. Poin yang pertama, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 tahun 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. NPI mengalami defisit sebesar 0,4 miliar US dollar, ditopang oleh defisit transaksi berjalan atau TB, dan surplus transaksi modal dan finansial atau TMF. Pada akhir Juni tahun 2021, posisi cadangan devisa mencapai 137,1 miliar US dollar, yang mana angka ini relatif sama dibandingkan pada akhir Maret tahun 2021. Nah, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembayaran impor
dan juga utang luar negeri pemerintah selama 8,8 bulan. Poin yang kedua, defisit transaksi berjalan TB pada triwulan 2 tahun 2021 tetap rendah sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara 0,8% dari PDB, yang mana angka ini meningkat jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara 0,4% dari PDB. Nah, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca barang, kenaikan ekspor seiring dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang dan harga komoditas dunia, di tengah kenaikan impor seiring dengan perbaikan ekonomi domestik. Defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran imbal hasil investasi berupa dividen seiring perbaikan kinerja korporasi. Nah, kemudian defisit neraca jasa juga meningkat akibat peningkatan pembayaran jasa freight impor. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga ini terkait TMF. Transaksi modal dan finansial atau TMF pada triwulan 2 tahun 2021 kembali surplus sebesar 1,9 miliar US dollar atau setara 0,7% dari PDB disebabkan oleh investasi langsung dan investasi portofolio. Surplus tersebut ditopang oleh net inflows dalam bentuk modal ekuitas sejalan dengan perbaikan prospek ekonomi domestik. Sementara itu, pada transaksi investasi lainnya mengalami peningkatan defisit disebabkan oleh kenaikan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai neraca pembayaran Indonesia triwulan 2 2021. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.